gelisah, tidak ada yang menenangkan selain Allah. Kekurangan, tidak ada yang bisa mencukupi selain Allah. Kesulitan, tidak ada yang bisa melapangkan selain Allah. Karena sulit itu pun terjadi dengan izin Allah, lapang itu pun terjadi dengan izin Allah. Ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Jadi sahabatku yang baik, ini penting sekali pemahaman ini ya, bahwa kalau ada masalah itu, masalah terbesarnya adalah lupa ke Allah. Lupa ke Allah atau ingat ke Allahnya hanya di lisan saja, belum sampai ke yakin. Padahal wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11 ya. Allah mengetahui semuanya, segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah, kekuasaan Allah. Nah rekan-rekan, ini awal ya. Jadi jangan merasa bahwa kita sendirian. Tidak ya. Coba ayat tadi At-Taghabun ayat 11. Sebentar. Ayat 11 ya. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Illa biiznillah wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbah, dia akan memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala-galanya. Ini jadi jangan pernah kita mikir tanpa minta petunjuk kepada Allah, karena kita tidak dirancang menyelesaikan persoalan sendiri. Kita itu dirancang oleh pencipta kita adalah agar apapun yang terjadi membuat kembali ke Allah, apakah itu dalam keadaan kena musibah maupun dapat nikmat. Jadi masalah hidup kita yang terbesar bukan pada masalah yang membuat kita pusing, bukan. Masalah hidup kita yang terbesar adalah, nah itu tadi, kita jauh dari pertolongan Allah. Kenapa jauh? Karena kita tidak ingat kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, kurang yakin. Jadi kalau ada masalah tuh dipikir, muter sendiri. Padahal Allah memperhatikan kita lagi mikir. Harusnya apa? Terjadi sesuatu, qalu innalillah, kembali ke Allah. Terjadi sesuatu, kul, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, kalau dari sini awalnya sudah benar terjadi, ingat terjadi dengan izin Allah, ingat pertolongan juga hanya dari Allah, ingat semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Ini awal yang betul-betul bisa membuka gerbang pemikiran kita jadi baik, langkah kita jadi benar. Nah, sahabat-sahabat sekalian, maaf ya. Jadi kalau apa efeknya kalau sudah kembali ke Allah ya? Kembali ke ayat sebelumnya, fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi ketika kita kembali ke Allah, dan Allah pasti tahu ya, pikiran kita, aduh ya Allah, hanya Engkau. Nah, kemudian kita menggunakan amalan yang SOP
yang Allah berikan, wasta'inu bisabri wassalah, dan jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Kita kendalikan diri kita, lebih sabar, tidak berkeluh kesah, kita ridho dengan takdir yang kita jalani. Allah tahu kita ridho atau tidak. Kita tidak ngomel-ngomel, kita tidak ngerasulo, kita tidak sibuk dulu telepon sana telepon sini ya, untuk hal-hal yang memang tidak memerlukan dulu telepon sana telepon sini. Tapi kita ambil wudhu, Allah memperhatikan tuh ya, kita berusaha tenang, sabar. Kemudian Allah melihat kita ambil wudhu, kemudian Allah menyaksikan kita sholat, dan sholatnya juga berusaha khusyuk. Nah, itu sepenuhnya yang kita lakukan ada dalam pengawasan, penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang menguasai hati kita mudah diberikan ketenangan. Allah yang menguasai akal pikiran kita mudah memberikan ide, gagasan, ya pikiran-pikiran jernih. Nanti ya Allah yang mengilhamkan. Kalaupun Allah mau menolong kita lewat yang lain, makhluknya yang lain, nanti Allah gerakan ya, seluruh makhluk adalah hamba Allah. Kalau Allah akan menolong kita lewat makhluk lainnya, nanti Allah akan gerakan hati makhluk itu. Allah gerakan apa yang akan menjadi solusi bagi kita, nanti Allah yang menguasai jalan keluarnya. Ya begitulah sahabat-sahabatku sekalian. Jadi kita harus tahu SOP menghadapi masalah ini supaya tidak riweuh sendiri ya, tidak sok tahu, tidak sok pinter, sok berpengalaman. Karena solusi itu bukan datang dari kepinteran, bukan datang dari pengalaman, bukan datang dari solusi itu hanya datang dari Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radha li fadli. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Jadi kita harus yakin betul ini ya. Gelisah, tidak ada yang menenangkan selain Allah. Kekurangan, tidak ada yang bisa mencukupi selain Allah. Kesulitan, tidak ada yang bisa melapangkan selain Allah. Karena sulit itu pun terjadi dengan izin Allah, lapang itu pun terjadi dengan izin Allah. Jadi kalau kita riweuh saja, segala dipikir, segala itu makanan setan sekali itu. Kita akan susah ya, susah sendiri, salah sendiri. Nah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, sabar, kendalikan diri, tahan diri dari ucap, sikap, dari pikiran yang tidak disukai Allah. Segera ambil wudhu, sholat, sekuat tenaga berusaha khusyuk, dan Allah memperhatikan. Allah beri tenang, nanti biasanya awalnya Allah berikan ketenangan, lalu berikan pikiran yang jernih di dalam menyikapi. Nanti Allah akan mengilhamkan. Kalau harus lewat makhluk, nanti Allah gerakan. Kita akan telepon siapa, kita lihat apa, kita menghubungi apa, nanti Allah yang mengatur semuanya. Dan kita akan menyempurnakan ikhtiar, tapi ikhtiarnya dalam pengaturan Allah. Ikhtiarnya itu di dalam ya didesain dan diatur oleh yang maha tahu masalah kita, yang maha tahu solusi terbaik bagi kita, yang maha menghargai ya, dan sudah janji kalau kita makin dekat dengan Allah, Allah memberikan jalan keluar.
Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita mendengar kisah bagaimana Palestina, jalur Gaza khususnya diblokade, tetapi tetap saja bisa mendapatkan solusi-solusi yang terbaik. Nah, ini mungkin, bukan mungkin, sangat besar kemungkinan karena para petinggi di Palestina dan rakyatnya betul-betul mengandalkan Allah, sehingga Allah beri jalan keluar walaupun diblokade, walaupun dibenteng, walaupun dicegah, walaupun terowongan-terowongannya dihancurkan, diberikan air, ditembok. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau menolong, dan pertolongan Allah tidak harus selalu terdeteksi oleh kita, karena Allah janji wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi tidak ada kata bagi kita untuk berputus asa, karena Allah menolong bisa dari tempat yang tidak diduga, tidak disangka, tidak terdeteksi oleh kita semua.